kayak HVM itu kan nemu benda cagar budaya, misalnya Linggayoni misalnya di sebuah daerah, timbang rakopen gue dipindah kene tak lapane bendino lo kan awet, timbang dileler-leler ning kono kudu kei titik kei cagak. Gak dijawab toh? Ora iso. Nah itu sebenarnya itu memang. Ya, ketemu lagi di acara Inframe kali ini di YouTube channelnya Makani Netizen. Kali ini kita ketemu dengan dua tokoh yang sudah pengen lama kita ngundang. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang concern di bidang sejarah. Domisilinya di Madiun, tapi membernya tuh di mana-mana ya. Oke? Nah, yang pertama ini monggo saya perkenalkan, ini Pak DAE lagi. Jenenge sampai gak ngerti, saking jenenge artis tok sing ngerti. Pak DAE. Asmane sinten, Pak? Nah, iya Facebook. Asline Sulung Setiawan, Pak Sulung. Ya karena teman-teman itu apa ya? Menganggap saya lebih tua terus manggilnya Pak D. Sudah tua toh? Jadi ya Urung. belum merasa tua sampai sekarang. Iya, sing ngenomi maneh hebat. Terus yang kedua Pak Alfian ya? Ya, Pak Alfian juga. Nah, beliau berdua ini kalau Pak DAE ini, Pak D Sulung ini ketua dari History Fund Madiun. FM. Kompas Madya. Kompas Madya. Itu yang betul yang namanya siapa? Namanya. Sama. Oh, sama tuh. Karena gini cerita ya. Heeh. AVM itu kan sebenarnya Historia Pak Madiun. Karena semangat teman-teman yang tanda kutip ninggati kasunyatan jari konco-konco kan begitu. Ninggati menghindari kenyataan ya. Ya ini bahasa guyonannya begitu. Jadi teman-teman yang kumpul itu berawal dari ninggati kasunyatan bahwa nek wayah libur Sabtu Minggu itu mesti timbangannya kan mbah-mbah. Karo bojone. Kita berkumpul menyamakan hobi, wisuan, sharing-sharing tentang sejarah. Jadi kita itu berkumpul memperhatikan sejarah. Setelah sekian lama kita berkumpul, akhirnya muncul, ayo dilembagakan kan begitu. Nah, secara aturan dan undang-undang kita tidak boleh memakai bahasa asing. Makanya munculnya Kompas Madya, komunitas pemerhati sejarah Madiun Raya. Oh, berarti ada singkatannya Kompas Madya. Jadi kalau awalnya kita berkumpul Historia Wan Madiun dengan bahasa Londo campur Belanda. Nah, karena berawal dari kita itu memperhatikan peninggalan kolonial, terutama di kota Madiun. Di Madiun. Kolonial akhirnya bergeser gitu. Tuntutan aturan Kompas Madiun. Tapi sekarang lebih banyak HVM-nya kan? Ya karena memang bukan iya. Maksudnya Kompas Madyanya kan hanya administrasi aja. Ya. Yang terkenal itu HVM, History Fund Madiun, bahasa Belanda. Jadi beliau ini salah satu ketua periode ini ya, ketua yang periode ini. Ya, periode kedua kalinya. Jadi orangnya itu isinya kumpulan orang-orang sejarah. Nah, saya mau tanya dulu Pak D. Jadi kenapa kok ini dibentuk? Ya, berawal itu tadi. Enggak, maksudnya gini. Kasunyatan. Timbang kon mbah-mbah bojone. Ben ketokane nek kegiatan penting ngono ya. Oh, alah. Entengnya gitu. Enggak, maksudnya gini, kenapa kok suka hal yang sejarah gitu? Apa pentingnya sih? Kalau cah nom-nom kan jelas orang mungkin mikir ngono. Penting TikTok tuh. Ya, dulu iya. Berawal dari kita sendiri ya. Bahwa banyak peninggalan yang ada di sekitar kita, jangankan ke orang lain, masyarakat yang kita sendiri sing punya interest untuk hal tersebut aja, terlalu minim informasi atau literasi yang kita dapatkan tentang artefak yang ada di situ. Di Madiun itu memang banyak gitu. Karena menurut sejarah memang Madiun itu jadi sebuah pusat kebudayaan atau peradaban Belanda itu benar-benar dibangun mewarnai banget.
Di Kota Madiun itu main dulu apa ya? Sampai sekarang juga belum paham kenapa harus di Kota Madiun ada sebuah kantor presiden. Oh, yang di Bakorwil. Betul, sekarang jadi Bakorwil. Kan Itu peninggalan siapa sih, Pak? Zamannya apa? Raffles ya? Jadi karena kita yang di awal kayak begitu oposisi, akhirnya ya kita cari tahu, berkumpul, ayo boleh. Dari kelompok kecil akhirnya besar. Itu sudah berapa tahun sih kalau HVM itu, Pak? Kita resmi tahun 2014. 2014 hampir berapa? 8 tahun. 14 7 tahun. Jadi selama 7 tahun kita hanya keluar masuk bincang-bincang bisa masuk. Jadi kalau ngomongnya nyapa berkumpul, ya mungkin teman saya ini termasuk apa ya, newcomer simpatisan. Pak Alfian itu gabungnya sudah berapa tahun kalau dia? Ya. Oh, malahan. Mungkin bisa juga bikin sekolahnya sekolah Indonesia. Ya, ada beberapa itu yang mendalami. Kita juga yang mungkin dia punya bakat di apa itu fotografi. Kita senang dari itu sebelum dia begitu. Jadi sekarang itu banyak kepentingan untuk ngedek ke HVN. Oh, mergo foto genit itu tadi ya? Termasuk. Foto Sekarang genit. lagi Oh iya, musim ngetren, kayak TikTok ngetren. juga kan Ya. juga. Iya. Teman-teman sebagian juga pakai kayak begitu. Jadi nyari tempat kita, Pak De, kapan belusuan? Aku ikut, ya ikut. Kita nerangkan panjang lebar, nggak tahunya sana. Foto-foto TikTok. TikTok. Oh. Tapi gini, itu base campnya dulu kalau nggak salah itu di warung apa? BBA. Yang di Jalan Tamrin. Nah, Tapi kalau yang kedua itu kan saya ketemunya beliau-beliau ini di warungnya sopo ya kayak Kribo wes sopo. oh, di Bangker. Bangker. Nah, Sekarang sudah ada. Sebenarnya gini, kebetulan ownernya masih 2 tempat itu kan ya anggota ya. Jadi kalau siang wayahe bolos kerja, ngelumpuin Ya WBA sering ketemu. akhirnya tetap gak judulnya minggat tiga sembilan. Minggat dikasihnya. Enggak ditugas kantor. Nah, di sela-sela waktu itu ya sopo ae kumpul di situ, titiknya di situ, mbok gonta-ganti kan titik kumpulnya di situ. Ya. Iya. Kalau di Bangker itu biasanya malam. Malam. Di atas maghrib gitu, nah, sopo sing minggat tiga singkatan itu tadi. Ngombene wedang tomat. Oh, alah. Nah, tapi kalau lihat sendiri sebetulnya untuk ketertarikan sejarah itu kira-kira anak muda sekarang tuh gimana sih Pak Di? Maksudnya kalau sejak adanya HVM lah kita ngomong. Ya. Yang di Madiun ya. Parameternya ya yang pasti. Ini yang saya istilahnya bisa dikatakan parameternya. Sekarang ini HVM itu jadi rujukan teman-teman yang kuliah di Sejarah. Unipma, terutama jurusan sejarah. Itu setiap kali musim skripsi gitu minimal ada 3-4 orang anak itu mesti nyari teman-teman ini. Makanya karena ngedum ae, Pak, skripsiku tentang ini. Lah referensimu apa? Saya belum punya sama sekali. Ya wis gurono si A si B teman-teman itu dibagi. Ayo ya bantu. Itu berarti sudah ada fake dhewe-dhewe ya nek koyo kampus ngono. Ya. Dosen bagian ini dosen Punya spesialisasinya, betul. Jadi walaupun kita ngomong sejarah, sebenarnya di situ butuh spesialisasi. Jadi untuk tataran kolonial, era prasejarah ataupun era kerajaan apapun, sebenarnya teman-teman ini punya fak sendiri-sendiri. Dan di antara teman-teman yang menguasai fak-fak itu, saya paling bodoh. Mosok tuh? Gak hafal belas. Oh, tapi kan pinter ngelas.
Ngelas dan ngeles. Ngelas dan ngeles. Nah, ini yang saya membuat saya tertarik itu gini Pak D dan juga Pak Alfian. Di HVM itu kok corone sebuah organisasi itu kaya banget dengan berbagai macam profesi, bener nggak sih? Betul. Apa ae lho sing profesi ini? Ono sing damkar, ini nggak salah. Ya. Ono sing guru. Betul. Ono sing Bawaslu, PNS. Jadi malah kadang-kadang itu lucu. Jadi teman-teman yang background sejarah itu kalau dihitung secara keseluruhan, itu malah yang berpendidikan sejarah itu malah minim. Iya, itu kan yang mengambil sejarah mas dikit ya? Iya, ada yang bener-bener ada di jurusan sejarah itu paling 1, 2, 3 Septian karo betul. Kan itu memang dia kuliah jurusan sejarah. Dan beberapa juga karena dulunya kuliah di Unima itu jurusan sejarah, kebetulan ada komunikasi dengan HVM, akhirnya setelah lulus pun melok. Oh iya. Enggak, maksudnya gini, kok bisa jadi rujukan padahal kan enggak sekolah sejarah gitu. Tapi ilmunya tekan dia itu. Nah, itu tahu sejarah. Iya toh, kan kita bingung kadang ketemu di HVM itu kalau kita ngobrol kok yo ngerti nggone ning kene iki enek apa benda cagar budaya nemu. Jawabannya sih rada Iya. Jadi gini, sementara ini Indonesia itu khususnya sejarah itu terjebak dengan sebuah pakem kesejarahan. Maksudnya? Enggak, maksudnya begini. Jadi kadang-kadang teman-teman itu berpikir kalau arkeologi orang berpikirnya nek barang itu barang itu membuktikan apa. Jadi sesuai barang itu anune piye tetep itu kan sesuai dengan apa lah ngarani yo metodologi kesejarahan. Tapi teman-teman itu menghormati sebuah tataran kayak begitu. Tapi di luar itu kita keluar dari situ kita off the box. Sekali tempo melihatnya dari jauh. Ini posisinya kok neng kono ya, di tengah-tengah sawah atau di tengah-tengah pemukiman. Loh berarti secara global itu apa? Oh iya, di luar orang yang sekolahan mikir itu. Betul. Ya. Betul. Jadi munculnya asumsi-asumsi, ya anggapnya omong kosong, berawal dari omong kosong. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kita kumpulkan, kita sharing, ayo kita hitungannya gegeran tentang itu. Sama seperti penggalian data. Nah, penggalian data. Sering sekali begitu. Tapi kan agak cocoknya kan, soalnya kan saya mikir-mikir sing dibahas itu kadang di grup, saya kan ngikuti dari grupnya WA itu. Iya, kebetulan masuk di grup ya. Iya, aku padahal yang ora mudeng. Isinya promo tok. Yang dibahas di grup itu kan bahasa-bahasanya yang sudah belum siap untuk dikeluarkan sebenarnya. Tapi nek jenengan mengikuti aja kan. Iya, sudah itu beda jadi kan. Bahasanya ya bahasa S2 nek aku mikir. Lah wong sejarah kayak ngono kita enggak pernah tahu, tapi di grupnya HVM itu dibahas. Nah, ujung-ujung kok bahas iki. Nah, yang saya ingat sampai hari ini itu adalah tentang dulu pernah ada postingan itu rumahnya Kapitan Cina. Nah, yang di alun-alun. Nah, di depan alun-alun Kota Madiun, kuwi nek tekel kok masange kualik, kuwi dibahas. Sudah wis temu urung Pak sampai saiki jawabane kok ora ada pembahasan. Belum. Yo memang secara ada keasikan. Ya. Karena memang secara literasi mungkin catatan sejarah enggak ada ya. Jadi bangun rumah Kapitan Cina itu pemborongnya sopo, tukangnya sopo enggak ada. Sing duwe sapa kan? Ya. Ya. Kalau itu memang iya, tapi yang jelas kita yang melihat di lapangan bahwa ornamen kayak begitu, bahan dari itu kita browsing, bulei, ya masuknya akhirnya di pasar gelap karena level-level barang kayak itu sudah. Nah, di situ sudah muncul ini dulu fabrikasi dari Belgia. Itu berarti sampai juga nemu itu ya? Ada. Itu barang impor semua pada saat itu. Itu kayu-kayu itu sudah bentuk ornamen. Betul. Nah, kalau kayu khusus itu memang dari
Ini. Jadi kalau ngomong Untuk besi, ornamen, sokong. iya besi, mainan untuk tiang yang ada ornamennya itu impor semua. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan, sopo dulu itu yang punya itu kok. Sekarang yang punya siapa kan kita juga nggak tahu. Ya kalau sejarah Ini sih sekarang Bu. itu kan kapiten. Jadi kapiten itu sebenarnya Saya apa? ketua kelompok. Bukan. Kalau Kadipaten. Jadi gini, Iya. zaman Kayak kauman gitu. Jadi pada zaman era-era kolonial yang ada di Madiun, munculnya kan Karesidenan Madiun yang dipimpin oleh seorang residen. Nah, awalnya kan VOC. Belanda. Iya, VOC ya. Jadi, Dagang, Syarikat Dagang. jadi itu sebuah perusahaan dagang. Perusahaan sebenarnya. dagang sebetulnya. Iya. Tapi Jadi punya pasukan. iya, yang jadi ekstrim lah begitu. Jadi Belanda di Madiun itu kan menguasai apa lah namanya, kulaan lah. Bahasa resminya kan begitu. Kulaan dari masyarakat, komoditas-komoditas yang mau dibawa ke Eropa atau di perdagangan internasional. Nah, kebanyakan yang dipegang oleh VOC itu kan komoditas-komoditas legal. Yang resmi. Ya, jagung, kayu, beras, terus mungkin ya apa gondorukem dan sebagainya ya, rempah ya itu kan termasuk ya. Tapi untuk barang-barang yang ilegal atau apa ya ngarani nek ora ilegal banget ya apa ngarani. Jadi kayak tembakau resmi. bukan Ya, maksudnya? ya kan resmi. Pada saat itu tembakau juga resmi. Tapi kan pasarnya spesifik. Candu. Oh, candu. Iya, di perdagangan internasional kan ada. Nah, itu segmen perdagangannya dikuasai oleh seorang kapiten. Oh, makanya orang Chinese itu kan dulu jualnya candu ya. Betul. Termasuk yang di Jawa Tengah Nah. pesisir itu. Jadi ada Nah, komoditas kapitan candu. itu apa ya? Sebutan apa sih kapitan? Sama sebenarnya. Apa ya, Pak? Jadi kapiten itu membawai satu karisidenan. Jadi benar di jaringannya itu satu karisidenan itu diketuai oleh seorang kapiten. Nah, itu apakah sekarang yang megang gedungnya itu juga keturunan dari kapitan atau Udah lepas. so ketuku ya? Daya guna, duit pak. Gedungnya dia dari siapa? Ya, Sertifikatnya barang. ya sebenarnya ada apa ya turun temurun waris itu. Tapi Kan rada jauh kan itu. bukan. Maksud saya pada awal-awal dulu itu negara itu kemana? Nah, yang saya tahu kalau di Surabaya itu kan kadang kalau ada tempat bersejarah langsung dikasih plakat ini cagar budaya tidak boleh diubah. ya. Nah, kalau di Madiun sudah ada itu ya? Loh. Dan konsentrasi itu orang. Isin aku harus ngomong. Harus ngomong isin dah. Itu kan sebetulnya kan betul loh, itu kan kalau cagar budaya sejarah kan dikasih plakat jadi orang siapapun yang punya dan Betul. menempati tidak boleh ngurus. Secara nasional undang-undang cagar budaya itu kejem sebenarnya. Jadi kalau seandainya bangunan ini dianggap cagar budaya, Ya. kayak Pak Bos ini yo hanya kuasa ngenggoni tok, Ya, merawat, tapi kan nggak boleh merubah. nggak boleh merubah. Dan Dan cetak izin lah. Betul. Bahkan kalau yang kelasnya tertentu itu walaupun pemiliknya bukan pemerintah, itu disubsidi. Oh malahan. Iya, ada biaya perawatan. Biaya perawatan. Iya, itu ada. Ya, kemudian turun kan untuk lokal daerah itu kan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Oh. Jadi, Dinas pendidikan kan mesti ya. Pendidikan kebudayaan. nah itu tergantung masing-masing. Jadi sebenarnya nek ngomong cagar budaya itu kan mesti kan ngomongnya undang-undang. Ditetapkan oleh undang-undang. Nah, Madiun itu sudah. Titik-titik mana? Itu sudah ada. Tolong usulkan. Loh, kita teman-teman ini. Maksudnya saya usul apa harus ditetapkan ini? Oh, saya tahu. Kan ada proses ya. Proses. Ya, Gini, prosesnya kuwi ya. pemerintah daerah ada bukan membuka. Dia ada surat dari provinsi, ada tugas, tentang identifikasi minimal 10 lah. Harusnya perintah itu ya. Ya perintah jelas, kota kabupaten sama. Terus
titik-titik yang jadi cagar budaya data seret. HVM punya berapa? 30. Oke men. Ini diusulkan 5 saja. Ya, usul seret. Ini miliknya siapa. Saya milik pemerintah aja usulkan dulu. Oh iya tetap saring-saring ya. Tuh ya, kan ya, skala prioritas. Nah, sebenarnya yang kita usulkan lebih dari itu. Jadi kalau karena memang akeh kok. akeh Jalan nganggo Barito banget. ya pirang-pirang tuh. Akeh nganggo banget. Gang-gang. Betul. Kuno. Ya karena pecinan terbesar di Madiun. Terus Hak Salim itu, Hak Salim kan ada yang sekarang dijual itu. Iya. Kanan jalan. pojokan. Ono lemari-lemari kuno dia, trek-trek ning Ya jangan salah. kiri Agus jalan. Salim sama Cokro itu jalan kembar dan itu pecinan terbesar. Congkro, Hak Salim, terus Jalan terkait kembar. Barito. Nah, Barito itu jalannya babu. Perkampungan ini. Iya. Jadi Jadi suge-suge ning dalan gede. iya, jalan gede. Ini cara juragane metune Oh, ya ngarep. nyeting ngono ya. Loh, iya, makanya kan ada jalan Cendrawasih, ada jalan Mangga toh. Nek Londo nek ngawasi gampang. Iki blok Cina daerah kene yang diawasi mlebu metune. Oh, pinter ya. Memudahkan untuk lokalisasi. Dan itu ada cerita banyak sing apa ya, kalau ngomong jalan Barito itu kan ya pada saat penjajahan ya digundeli wong pribumi. Jadi ngono. Jadi memang tempat persembunyian paling aman pada saat itu. Karena musimnya musim apa? Maksudnya saya mau hobi. Jadi nek ngomong Madiun sejarah, jadi Cina jadi buron, ada. Pejuang jadi buron, ada. Kiai jadi buron, ada. Lah dile yang paling aman, Gang Tengah. Malahan. Ini apa ya? Ya nggak tahu. Ya. Ini gento nih. Yang terjadi kayak begitu. Komplek gento. Ya karena kemungkinan pada masa-masa dulu itu kan istilahnya jalan tikusnya kan wakil. Titik-titik tertentu yang tahu hanya beberapa orang, bukan orang umum. Oh, ya sewong kejempit. Iya, ya mungkin itu sebagian apa ya? Itu masuk nggak terlacak. Nih, Atau nggak berani masuk. istimewaannya. Nggak berani masuk itu. Itu sampai yang terakhir itu kasus 4865 itu sama. Tempat persembunyian. Ya mungkin sampai saiki ya. Jojo omahnya ada bari. Mungkin. Kita enggak tahu omah Mungkin. kuno-kuno. Ya, karena kalau ngomong bangunan bawah tanah itu sebenarnya kalau ya karena Madiun ada tuh. banyak. Oh banyak. Ya kita sebagai AWM itu ada keterbatasan makanya gak bisa mengeksplor itu. Ini apa? Ya saya kira kalau nuwun nggonmu terus dudukin ini piye carane gitu loh. Oh iya duduk. Padahal kita nek dituntut untuk apa data literasi tenane ndi buktimu nek kene nek Nggak bisa. kan ya rada kesulitan. Sedangkan ya ta nek butuh membuktikan kan butuh Dibuka. lah ijine angel kok ya aja meneh kegiatannya. Ini saya juga pernah denger nih. Jadi antara gereja Katolik nih, gitu, gitu. Ini sampai teko Raffles kayak sampai game. Ini yang tengah-tengah itu anak goro-goro bendelik itu nampak enggak sih? Pak? Tidak hanya sekedar itu. Sebenarnya itu ikut beberapa literasi yang menyebutkan bahwa itu bukan untuk delik. Jadi jalan tikus untuk lari, nah, pelarian. Jadi pada saat titik tertentu harus kembali ke ke tempat tugas masing-masing itu lewat itu. Jangankan kok itu. Di Madiun itu ada istilah nek tandur banyu ya embung. Tandur banyu. Ya, pengendali banjir. Oh. Embung. Itu ada. Besar. Daerah mana itu? Ya di bawah tanah gitu. Iya di bawah tanah. Cuman sekarang kalau difungsikan ya botan gitu. Berarti itu kota Loh. atas air ya? Tidak hanya sekedar itu, memang istimewa banget sebenarnya. Jadi kok sampai berarti bener ya London nyapu kok bikin tempat pemerintahan di situ kan Raffles Betul. dulu. Ya. Makanya London kan kan ono ahli-ahli. bukunya Madiun Ahli-ahli. itu penting. Ahli. Anda sudah luar biasa ilmunya tentang itu. Nah, terus gini Mas Dik, jadi kita ngomong sejarah sebetulnya. Itu kan berarti kan kita sudah ngerti tuh perhatian pemerintah seperti apa. Biasanya memang ya terbentur regulasi, jatah segala macam. Nah, gini, kegiatan HVM sendiri sebelum pandemi ya kita ngomong. Itu yang rutin apa sih Pak Dik?
Rutin saya dengar blusuan apa sih? rutin ya belusuan begitu. Jadi istilahnya belusuan itu ada beberapa ya, ada 3 paling tidak minimal. 3 kategori. Belusuan yang pertama itu apa lah ngarani? Explore dalam arti kita itu yo mergo oleh informasi yo kita ngawali lah, mencari. Jadi Informannya oke guys. ya termasuk netizen itu. Oh gitu. Iya, Pak Gon kuwi nek boto apik men gedhi ya. Itu salah satunya kan begitu. Oh iya. Berawal gitu lah, kita tim awal 1-2 ke sana. Kemudian belusuan sing tingkatnya lebih di atasnya itu kita beberapa teman sepakat, ayo bareng-bareng. Kalau untuk yang terakhir statusnya itu kita sudah tahu bahwa apa yang akan dijelaskan di situ, kita ngajak orang. Ayo sosialisasi kan, memperkenalkan dulu. Ya. Jadi levelnya begitu. Jadi nek jenengan di Cina itu toh. Ya, itu sudah untuk umum. Ya sekali timbul loh. Melok sing. Ayo kapan? Loh, saya ini kemarin ngomong dengan salah satu dinas kebudayaan Pak Temu. Aku ya tanya, tapi belum ada jawabannya sih. Iya. Nek misale kayak HPM itu kan nemu benda cagar budaya, misale Linggayoni misale di sebuah daerah, timbang rakokan gue dipindah kene tak lapane bendino lho kan awet. Timbang dileler-leler ning kono kudu kei titik, kei cagak. Gak dijawab dah. Ora iso. Nah, itu sebenarnya itu memang apa ya? Gini. Bahasanya kalau undang-undang itu kan barang siapa memindahkan atau merusak itu kan ada pidana. Pasal pidana ini yang Nah, ada undang-undang begitu ada. Tapi untuk keselamatan dan sebagainya, nah, itu sebenarnya kayak pemerintah daerah itu punya hak. Simpel kok jadi. Jadi jane kan iso to. Jadi gini, titik benda cagar budaya itu in situ itu didokumentasikan sedemikian rupa. Dipindahkan ke tempat yang lebih aman dengan dilampiri atau diikuti dokumen-dokumen pelengkap. Setelah itu dokumen itu kan jadi catatan pemerintah. Nah, berarti kan secara resmi dari titik ditemukan pindah di tempat yang baru yang lebih safety ya, atau istilahnya aman. Nah, istilahnya momone tak dekek neng gone Edhouse kayak begini. Dari Edhouse bersedia ngeramut tanpa memungut biaya apapun, bahkan kalau ngerusak wani dipidanakan kan begitu. Iya kan kayak kocok kan apa? Betul, harusnya bisa. Cuman sampai saat ini belum ada pemerintah lokal ini, Madiun Raya ini yang melakukan kayak begitu. Lebih baik dibiarkan di luar. Dan ini ajur kan yang mana mas? Ojo ajur, mending dicolong. ada kemungkinan di situ. Oh iya benar. Jadi timbang ajur mending kita kadang mesti ngopeni soalnya. Ada lebih perhatian. Ada yang ekstrim dari teman-teman kadang munculnya begitu. Barang nek cilik colong. Jadi dicolong itu pun ya saya sendiri sebagai di organisasi itu aku tutup mata no. Aku secara organisasi salah no. Karena apa? Loh, nek menyangkut organisasi loh, aku sing kena pidana. Ngerti kok menengae. Tapi nek aku gak ngerti loh, gue nyolong, aku ora ngongkon, aku juga gak ngerti. Beda. Tapi beberapa titik memang masyarakat ada yang berinisiatif kayak begitu. Iya kan eman-eman tuh misalnya keleleran. Ya yang resmi memang secara kesepakatan dengan perangkat setempat. Betul. Biasanya gitu. Itu minimal, tapi sing ekstrem yo dicolong. Aku gak gumun mana dicolong itu. Jadi nek terus kita ngawali ngomong, Pak ini tak amankan piye. Sik Mas ngenteni. Yo sebentar ono. Saat tertentu barang ini gini ceritanya. Sebuah makam. Yo makam itu makam kalau kuno, betul. Kalau ngomong makam kuno itu sebenarnya makam itu pun ya tanda kutip bahwa nisan yang dipakai itu sebenarnya artefak dari sebuah candi. Bukan aslinya. Nisannya makam itu dari candi. Ya, dari potongan candi pokoknya batu candi. Jadi nilainya batu nisan itu bukan senilai
makam yang ada di situ, ada di atasnya, harusnya begitu. Jadi dengan adanya makam itu kan sebenarnya sebuah penyelamatan artefak, minimal dalam ilmu sejarah kan begitu. Kita ngomong, oke, dalam literasi koyo-koyo makam Patih Sopo itu kan nggak masuk lah dalam hitungan sejarah mereka. Karena ada area wilayah kosong dan tanah itu wis diambus karo pengembang mau dijadikan perumahan. Enek makam ning ngarepe kan gak mungkin. Saya udah bilang duluan, iki kok mesti hilang loh. Ternyata bener, hilang. Begitu kono diuruk iki rono hilang. Yang Josenan, Pak. Pas kunjungan pertama kita masih ada, masih diari, tapi berikutnya sudah hilang. Maka akhirnya karena nisan ini hilang, ya akhirnya kuburannya dirata. Selesai. Kita dalam mencegah ya. Betul. Kita udah hilang. Akhirnya terus ya neng Facebook mesti itu. Lo hilang, iya kan? Ini buktinya. Kayak begitu. Nah itu saya hilang ngono terus berarti kan kudune tanggung jawab pemerintah kan yang sudah dilapori harusnya. Harusnya begitu. Nah, tapi orang kena pidana. Kamu apa? Tapi nek kene ngamanke kene sing kena pidana lho. Bingung. Jadi masih banyak beberapa tempat artefak-artefak itu ya ada sih yang apa ya? Secara kultur kita diuntungkan oleh ritual-ritual adat lokal. Jadi walaupun tugelan watu sing ana reliefe nang isor wit gede dan itu dianggap sebagai sebuah punden. Nah, bersih desa mesti nang kono. Gak enak wong demek. Di Saradan ini omahe Manohara ndi? Nah, ini kan Belanda kan enek gong gede kan ya enek pundene sing ada patung kecil. Betul. Mek dikerangkeng tok. Iya, gak mungkin mau nyolong. Cedek kali ya. Iya. Sendang. Iya, banyak begitu. Di mana ada sendang, di mana ada punden mesti ada. Itu walaupun barang cilik, gak mungkin hilang. Tapi itu didaftarin enggak sih? yang saya tahu, pendataan yang diminta oleh Pemkot ya, kota ya, sing sementara kapan hari kita lakukan itu semua kita daftarkan. Di Pemkap pun juga sebenarnya kita memberikan masukan-masukan iki lho. Titik-titik. Walaupun yang sendang punden itu walaupun sak cuil, ya kita tetap kita laporkan. Jadi janjane bagi saya kadang-kadang atau orang saya tak lapornya menak dan tak gomule tak aman. Gomule zaman ke dhewe nggih museum nang omah kan. Iya. Cuman kita harus memang secara moral kita itu sebenarnya bertanggung jawab bahwa iki lho, tugelan boto iki nek njupuk saka kono, titik iki, koordinatnya ada, fotonya ada. Sebenarnya kayak begitu. Tapi kan enggak apa-apa toh kayak mencantumkan ngono misale lho. Yo, boleh-boleh saja, awake dhewe gampang tak foto, tak pajang nang kene. Tapi tuntutannya terus nek pemerintah daerah yang melaporkan bahwa jenengan memindahkan tanpa izin. Selesai, Pak. Wes pidana. Bar niate iki nguri-nguri malah. Betul. Jadi gratis ya. Penjara. Olahraga ditunggoni ya. Jadi kita pikirnya itu koleksi ya, bahasanya kan malah koleksi. Sebenarnya kita mengamankan dan kita juga tidak dijual. Betul, tidak memperjualbelikan. Ya, tapi bahasa tidak memperjualbelikan ki yo aneh kadang-kadang. Nek saya lebih cenderung memindah tangankan itu aja jadi pidana gitu malah enak. Jadi nek jenengan sudah ya punya enggak maksudnya punya legal bahwa ini tak pindah tak gawe rene diketahui oleh Pemkap. Lah kan janjane kan ini bukan ada unsur jual beli. Terus ben delalah kene praene suwi tak pindah nggonku ya. Walaupun aku ketone biaya pengangkutan kan bukan jual beli kan. Ya. Lah ya makanya jual beli itu kan karet. Yo ada sih kolektor yang kayak begitu. Jadi sebenarnya itu trik. Jadi gini. Di lingkungan area dianggap bisa kecamatan. Banyak sekali artefak-artefak itu kecil-kecil. Pokoknya iso diangkut lah. Seorang bukan kolektor, aku nek ngomong kolektor ini marai kesane apa jenenge didol ya. Jadi orang yang ada interest ke barang-barang kayak begitu itu menak ngomong pindahane nggonku ya
nek pancen ning kono ganggu utawa gawe nek sing ngopeni engko tak ijoli engko si bensin. Jadi nek aku duwe terus ditumpak diteri konoan kuwi. Secara hukum piye, Cak? Nah, kuwi piye? Lah iya itu. Kecekel ora minggu? Lah saiki nek ngurut piye? Akhirnya yang jual jadi beli ora. betul. Nek mungkin secara hukum bisa ya. Bisa lolos dalam arti lah wong iki wis diparakne rene yo tak pindah ning jero. Timbang dikek ning jaba, tak amanke ngono tok. Tapi terus secara literasi sejarah barang yang ada di sini tadi diterne rene iki mau asline nggone ning ndi to? Kayak iki peninggalane sapa to? Kan lebih susah. Karena pindah tempat tanpa ada dokumen. Jadi ya dilema banget tantangan. Nah ya kadang misalnya saya pergi mancing ke waduk mana, terus tiba-tiba nemu gading gajah misalnya. Wih, iki mana-mana kene gak uruk misalnya, untuk tak gali. Tak gawa mulih. Aku cekel polisi. Betul. Itu nek manut Nek ning kono pecah. Betul. Ajur wis ora dadi apa-apa. Makanya undang-undangnya sing ora beneran. Jadi Ditambah lagi oknum yang memanfaatkan kuwi. saya pernah ngobrol dengan orang arkeolog. Jadi kalau istilahnya penggalian sederhana sing piye to, itu tetep gak oleh. Tetep ndak boleh. Repot toh. Soalnya kan kemarin anu Pak Dik. Jadi kapan hari kan saya sempat ke ini Mbah Palang ini loh. Ya itu kan juga ada Betul. benda-benda arca itu loh, arca. Kuwi lho statusnya piye jale? Oh, Lah, gak kuwi jelas toh. Maksud saya gini loh, itu kan ditaruhnya kan di tanah, di Betul. dapur yang ada tanahnya. Lalu kok gak yo nek yo ngomongnya ajur tuh ya dah. Lagi-lagi. Ya yo piye ngono kuwi. Itu memang dilema. Tadi tantangan teman-teman ini kayak gitu. Jadi pada saat tertentu sangat memprihatinkan benda-benda kayak gitu. Kayaknya sih ngopeni. Udah ada yang ngopeni. Inisiatif untuk menyelamatkan Nah. karpe, tapi Nah, akhirnya Lalu- bentur aturan itu piye? itu kan temboknya cuman gedek tuh. Ya, Terus tanahnya tanah Tanah biasa. liat biasa. Geletaan ngono kuwi. Ini piye? padahal untuk biaya tetap kayak begitu terus mengamankannya atau merawat itu biayanya lebih mahal. Oh iya, merawatnya lebih mahal ya. Karena kalau posisi tanah kayak begitu harus ada proses apa jenenge fungisida. Terus apa wah Di kelembapan itu kan mesti Iya. rusak kan. Mampu menghancurkan. betul. Terus kon piye Jan? Lah ya wis kuwi kon piye ndang tulisan ning gone komen ning ngisor wis ngomong sakarep. Aku tuh golek wong. Nah, Pak Alfian, ini sekarang Pak Alfian. Pak Alfian, selama mengikuti HVM itu ada peristiwa tanda kutip yang berkesan enggak kayak misalnya pergi ke situs mana bijak Iya. Pak Dil Mungkin hanya kalau dari kita yang akhirnya mengikuti baru itu tahu aja. loh ternyata. Iya. Hanya proses ketika ada kemauan itu dari hobi kan, pengen terus sejarah sebenarnya seperti apa, kemudian kita terus ada kelompok atau komunitas yang sejarah kita semakin seneng, artinya kita kayak hobi itu tersalurkan gitu, pengen roh lebih jauh gitu loh. Dibanding kita juga meluangkan waktunya untuk tapi juga dari minat itu akhirnya kan terbentuk ternyata luar biasa, jadi merasa bangga misalkan kita menemukan situs Madiun itu sebenarnya sejarah yang belum diungkap, itu luar biasa ya sebenarnya gitu. Kita punya modal sejarah yang luar biasa yang belum terungkap, yang tidak semua buku tertulis. Nah, itu kita membayar menambah minimal literasinya semakin bertambah, semakin kaya. Itu aja. Nah, ini Pak Dil, aku baru ingat. Ini saya mau tanya sama ahlinya ini, Ahlinya. Iya tuh. Saya ini menyimpulkan sedikit aja. Orang-orang yang asalnya dari Madiun Raya, yang keluar dari Madiun Raya, itu mesti jadi wong gede, bener kan? Nah, Iya tak? Jenderal Bintang 4 tuh dari Madiun ada 2. tokoh-tokohnya itu yang belum diungkap sejarah. Ah. Terus Nanti itu Korlantas tulisan itu yang ya. membuat Depok ya wong Madiun jarene. Iya betul. Ini KSAL ya wong Madiun. Iya. Ya memang tokoh besar. Terus tokoh pahlawan-pahlawan juga banyak kan dari Madiun. Maka pergerakan. Bener nggak sih? Oh, pergerakan. Ya Betul. kalau ngomong Gus Cokroaminoto juga Madiun. Madiun. Jadi orang-orang itu Madiun itu banyune anget gitu ya. Jadi apa ya, tantangan-tantangan begitu tuh selalu ada. Jadi mulai dari kecil tanah airnya itu sudah Anget gitu wah. Kok anget? iya ya. Masuk kok anget?
bahasa Kan piye itu kan. gunung dikepung gunung kan? Makanya kan sumuk terus. Malah sumuk. Dataran rendah itu paling sumuk, paling panas. Oh iya. Iya. Jadi Sarangan adem. iya. Jadi memang secara geografis itu ya tetap kita itu digembleng dengan apa ya? Secara iklimnya lah. Kita kan beda. Arep adem ya ndak tak ngetan sik penggulan. Saya kan kayak begitu. Dan neng kutha ae kan sumuk. Bertahan dari sumuk itulah. Akhirnya kan munculnya kan apa ya? Daya juang untuk bertahan itu kan luar biasa. Pengaruh. Ada. Ini ngomong aduh ini di luar konteks sejarah. Tapi semakin tempat asal itu menggembleng seseorang, iya saya datang. Tapi memang bener kan, maksudnya yang keluar dari Madiun itu biasanya jadi wong gede-gede. Ya politik kebetulan nasional. sing gede-gede itu asalnya saka Madiun. Tapi nek dihitung yo akeh lho, Pak. Akeh kok. Akeh lho. Nah, pertanyaannya gini. Kenapa dulu kok Belanda itu juga ya Raffles tadi ya? Incernya. Kok Madiun jarene sing ning gone pasar Kojo atau apa itu kan ada putaran rel juga kan yang dari Itu zaman Jepang. zaman Kojo. Jepang itu dah. Kojo itu dijadikan bengkel kereta api zaman Jepang. Oh. Jadi kereta api yang dulunya sama Belanda dipakai untuk akomodasi perdagangan sama Jepang dirubah jadi persenjataan, dipersenjatai. Sepurnya dikasih senjata. Betul, untuk bertahan. Nah bengkelnya ini nang Kojo. Yang sekarang itu ya Di pasar Kojo. Nah, Madiun sendiri itu sebetulnya nyimpen apa sih Pak? Kalau maksudnya dari sekilas kan perjalanan sudah dari 2014 apa ngono lho sing membuat Madiun kok penting ngono lho. Nek orang ngomong kan enek bukune tapi ajar kengke. Madiun itu penting apa kan. Ya, Iki bareng yo penting. gawe nang mbok dadi ora aku. Penting. Enggak maksudnya sepenting itu ngono lho. Ya, Ngeri ya. ya kan ini gini loh. Nek ngomong Madiun itu penting itu kan versinya ajar dalam tanda kutip perspektifnya melihat jan-jane iki piye. Tapi ya akhirnya munculnya jadi pertanyaan kayak begitu. Bisa masuk Seberapa pemberontakan PKI dulu. betul. Nyapa kok ning Madiun? Kok ora ning Surabaya lah ngono lho. Jangankan yang Sing istilahnya soundingnya kan lebih gede kan kalau kota provinsi loh ya. ya, kota yang disebut pertama di Hah? Soviet kan Madiun. Hah? Soviet? Oh iya. Apa udah? Ibu kota yang Madiun. Itu tercatat di Soviet. Didaftarkan. Oh iya? Iya. Sampai segitunya. Sampai sengono. Oh, gak aku mau ditakoni wong akeh begini nanti bingung iki kok. Tak kok komen ning isor. Take nomere kok. Golek dhewe ya. Loh, tapi itu betul. Wih. Ibu kota Iya. di Madiun. Sempat begitu. dijadikan Jadi Aidit itu merencanakan sebuah negara komunis itu Ya. Madiun jadi ibu kota. Ya kita Kenapa Madiun ya? ya nek aku gampangnya mikirnya ya. Karena kalau melihat Madiun dari ibu kota ya wis duwe istana ning karesidenan itu, Bakorwil itu jadikan istana ya wis iso. Simpel-simpelan gitu loh. Awake dhewe berontak maune Madiun dadi ibu kota. Infrastrukturnya enak, stasiun ya wis gede, pangkalan ya cedak. Oh, stasiun sudah dari dulu itu ya. Loh iya. Infrastruktur Oh, kan pangkalan. begitu. Iya, Lanut ya cedak. Kalau untuk jadi ibu kota negara kan wis cukup. Oh, iya. Ekstrimnya kan begitu. Enggak, kita ngomongnya bukan ngomong sejarah, tapi apa ya? Fakta yang ada kan kayak begitu. Ya. Kan kan- Fisiknya. Oh iya. Sudah dipersiapkan. Kebutuhan secara infrastruktur kan harus cukup. Tapi ya mungkin merdeka ya. Ayo. Ya provinsi anyar ya, karesidenan sampai ke Pacitan. Bisa ya. What? Bari kan untuk pantai nih nyaplok Pacitan. Karo Trenggalek. Iya. Nah, terakhir nih Pak D sama Pak Alfian monggo untuk closing statement-nya untuk anak-anak muda biar mereka cinta sejarah monggo. ya, jadi dengan sejarah kita yang banyak yang sudah disiarkan ataupun belum disiarkan tentang Madiun. Intinya kan tidak hanya sekedar stigma bahwa Madiun itu kota dikatakan ingat banyak secara Ibu kota sebelumnya loh, San. harus merupakan suatu potensi Madiun itu sebenarnya ada apa kalau menjadikan dulu itu menjadikan ya secara biaya
Jawa Mataraman, kemudian zaman Belanda itu menjadi sasaran. Ada apa di Madiun itu yang kita pemerhati sejarah seperti Pak di Sulung ini ya juga punya terbesit untuk ayo kita gali sama-sama dengan komunitas, dengan teman-teman yang mungkin masih muda, yang netizen itu juga mungkin ya, ada masukan monggo silakan. Barengi dengan Kompas Madianya, histori pas Pan Madiunnya. Pikirin. Kalau saya simpel aja, ayolah belajar sejarah, gak usah wedi dicap kowe anak PKI. Nah itu kan sejarah. Kalau kita mau belajar sejarah gak enak masalah. Kowe apa? Lah. Dengan belajar sejarah kita bikin sejarah baru. Sesuk sok ben harus lebih baik dan lebih baik. Satu hal mungkin deh. Semangatnya itu adalah semangat kaprawiran. Iya. Itu apa itu kaprawiran itu? Ya gue mau sing mau dadi itu pemberontak mau. Jadi gini. Salurkan ke hal yang baik. Iya. Jadi gini. Simpel sebenarnya. Apa sih bedanya pemberontak karo pejuang? Nek pejuang karena bareng-bareng dianggap pejuang. Nek urung enek kancane budal dhewe dianggap pemberontak. Oh iya. Ayo, lepaskan kayak begitu. Dia berani berangkat sendiri. Pemberontak. Ya, hanya stigmanya atau pemberontak. Tapi pada saat tertentu dengan apa jenenge? Oh iya, dengan keyakinan kita itu benar apa yang kita perjuangkan secara benar. Masih dicapuk pemberontak, satu saat akan diakui jadi pejuang. Diponegoro. Iya. Apa harimau dari mana? Selatan. Nah ini. Mas Haji ya ini ya. Harimau Madiun. Iya. Sentot alias Basya. Oke, itu aja teman-teman untuk inframe kita kali ini. Kita mengulik sedikit tentang HVM. Semoga nanti ada bahan lagi yang kita bisa sharing untuk kesempatan berikutnya. Terima kasih buat kadernya Pak D. Sulung dan juga Pak Alfian. Kita nanti ketemu lagi di edisi berikutnya dengan bintang tamu kita yang lain. Sampai jumpa.